A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimain ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du Rabbi srohli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbana zidna ilman wa alhikna bisolihin. Segala pujian hanya milikmu ya Allah. Cahaya langit bumi, cahaya di atas cahaya, cerdasan Maha Agung yang ada di setiap ruang kosong di seluruh semesta, yang menjadi jiwa-jiwa yang memberi hidup pada setiap makhluk. Mohon izin saat ini kami menyatu dalam kekosongan batin kami, dalam kekosongan hati dan pikiran kami untuk menerima dan menyerap ilmu pengetahuan-Mu yang agung. Kami mengenalmu sebagai sumber pengetahuan yang membawa kami menjumpai-Mu yang sesungguhnya, yang sebesar-besarnya di semesta ini, yang mengisi segenap ruang kosong di kehidupan semesta ini. Semoga kecerdasan yang ada dalam diri kami terus bertumbuh dalam kematangan kesadaran hingga memahami serta mengenal jati diri kami sendiri, mengenal dan memahami jalan pulang kembali dan memahami kesejatian-Mu ya Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mengetahui, yang maha bijaksana. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Semoga tangan-tangan mereka yang hadir di sini menjadi tangan-Mu yang bekerja memberi kesembuhan kepada siapapun yang mereka sentuh, menjadi cahaya di tengah-tengah mereka yang merindukan cahaya, menjadi rahmat bagi semesta. Ya Allah ya Rob, izinkanlah pengetahuan-Mu membawa kami menjumpai-Mu dalam diri kami, dalam diri setiap makhluk, dan kemanapun kami mengarahkan pandangan kami. Amin. Amin. Bapak Ibu, sahabat-sahabat Peki, Rama Sinta, sahabat-sahabat Quran dimanapun berada, yang nampak, yang tidak nampak, yang langsung, yang tidak langsung, juga saya sapa sahabat-sahabat Quran di live TikTok yang selalu setia menyimak. Selamat malam ayuhal mukminun. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan judul kemarin tuh arkeologi Qurani. Ya, masuk ke bagian berikutnya sekarang bercerita tentang restorasi dan Penyebaran bangsa. penyebaran bangsa-bangsa. Ini adalah sebuah implikasi filosofis dan juga tauhid. Ya, esensi tauhid menegaskan kembali bahwa yang benar-benar satu, yang benar-benar esa hanyalah Sang Pencipta. Ya, esensi tauhid menegaskan bahwa yang benar-benar esa hanyalah Sang Pencipta. Menyamakan jumlah alam semesta dengan keesaan Allah justru bisa menjebak kita pada antropomorfisme atau membatasi tuh
Tuhan. Ya, karena Tuhan adalah tak terbatas. Surat Asy-Syura ayat 11. Nah, ini ayatnya belum muncul ya. Bentar. Cek, 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 cek. Ini Qurannya mana ya? Nggak ada. Hmm, Bentar, Bu. Asy-Syura, eh, Asy-Syura surat keberapa, Bu Ika? Surat 26 ya Kang ya. 26 44 itu Asy-Syu'ara. Ya suara ini. Asy-Syu'ara itu 42. Hmm, 42. Hmm. 42 ayatnya 11. 11. Suro ya. Jadi ada Asyuro, ada Asyu'aro ya. Kalau Iya. Asyu'aro itu penyair. Kalau Suro itu musyawarah artinya. Iya, Suara. silakan siapa Pak Joko yang pertama di absen? Ya, saya dulu kan. Yo, oh, Baik. contohin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Asy-Syura ayat 11. Dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Dijadikannya, dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Laisa kamif lihi syai'un. Laisa kamif lihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Tidak ada sesuatu pun, sayun, yang serupa dengan dia. Iya, Di Laisa kamitslihi sayun. Tidak ada sayun yang serupa dengan dia, yang seperti dia. Masih ingat pelajaran yang lalu sayun apa? Hah? Masih ingat pelajarannya Bu Ika? Sayun itu apa sih? Yang disebut dengan sesuatu itu apa? sesuatu Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan yang dia. berarti Yang saya disebut dengan syai'un, sesuatu itu apa? Ayo, yang ada yang masih ingat nggak? makhluk ya ini ya. Jadi lupa. Syai'un adalah ya apapun yang dia punya jirim, punya jisim, punya jauhar, dan a'rod. Hmm, Ini iya, bahasa iya. apa ya? Syai'un adalah apapun yang ada jirim, jisim, jauhar, dan a'rod. A'rod. Ini pernah dijelasin di Ramu kalau nggak salah tuh. Iya, iya. Ya, di kelas Ramu. Ya, Iya, waktu iya. ngejelasin tentang teori atom ya. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Tidak ada syai'un yang serupa dengan dia. Syai'un adalah apapun yang ada punya jirim, jisim, jauhar, dan a'rod. Jirim adalah apapun yang memerlukan ruang. Mm-mm. Itu Ya, jirim, jirim adalah jisim. apapun yang membutuhkan ruang. ruang. Kalau Bapak Ibu membayangkan struktur atom, butuh ruang nggak dia? Perlu. Bahkan lebih luas ruangnya daripada daripada inti atomnya kan? Ya, Proton, neutron, elektron.
lebih 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 luas ruangnya. Jika nggak ada ruang, itu si atom, inti atom bisa berputar nggak? Enggak. Nggak. Jika si atom itu dipecah, masih butuh ruang nggak? Butuh. Nah, itu namanya jirim. Iya. Jirim itu apapun yang membutuhkan Ruang. Ruang. ruang, butuh ruang. Ya. Ya, bahkan sampai tingkat subatom pun masih memerlukan Ruang. ruang. Jirim namanya. Nah, kumpulan dari jirim, dari kumpulan jirim, 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 atom jadi molekul, molekul menjadi organ, organ menjadi satu komponen seperti manusia. Itu sudah jadi jisim. Itu. Kumpulan jirim jadi jisim. Halo? Ya kan? Nah, kumpulan jirim jadi jisim. Jisim. Atomnya sih nggak kelihatan, tapi ketika atom itu ngumpul jadi materi kan? Ya. Jadi sosok. Nah, kalau udah jadi materi, jadi sosok, itu namanya jisim. Nah, kumpulan jisim, jisim, jisim jadi jauhar. Kumpulan manusia jadi masyarakat. Nah, masyarakat itu sudah jadi jauhar. Ada batu, ada tanah, ada lumpur, ada pasir, ada magma, ngumpul tuh jadi apa? Gunung. Jadi gunung. Nah, gunung itu sudah jadi jauhar. Kumpulan beberapa jisim. Jadi Batu, seperti pasir, segala gedung juga ya macam. kan? Lebih besar jauhar bentuknya. Bangunan gitu, bangunan. Udah bangunan, kalau manusia tuh jadi komunitas, jadi suku, jadi bangsa. Nah, jirim, jisim, dan jauhar itu punya a'rod. Sifat. A'rod artinya sifat. Sifat. Ada a'rod basariah, ada a'rod alamiah. Kalau manusia tuh a'rod basariah namanya, sifat kemanusiaan. Kalau a'rodnya alam, misalnya gunung, besar, besar, kecil, tinggi, rendah, panjang, pendek, hitam, putih, kasar, halus, lembut. Nah, itu namanya a'rod. Sifat yang melekat kepada materi. Atom itu besar kecil. Kecil. Kecil kalau kita yang lihatnya. Ya, gunung itu besar apa kecil? Besar. Kalau kita yang lihatnya, kalau lihatnya dari bulan, Kecil. bumi aja Kecil. kecil. Itu namanya a'rod sifat namanya. Dan sifat itu relatif gitu, Pak. Panjang apa pendek? Relatif juga. Ya, itu namanya syai'un. Ya, Ya kan? laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun syai'un yang serupa dengan dia. Apakah dia itu syai'un? Bukan. 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 Karena dia bukan syai'un, butuh ruang nggak? Enggak. Butuh tempat nggak? Enggak. Besar apa kecil? Enggak lihat. Enggak. Nggak Enggak ada. juga. Istilah besar Enggak kecil ada. nggak ada. Enggak ada. Panjang apa pendek? Enggak ada juga. Nggak ada. Karena itu mah sifat sifat sayun. Ya, jadi sifat-sifat yang melekat pada sayun tidak berlaku kepada dia. Hmm. Nggak berlaku. Misalnya gini, Allah itu kasar apa halus? Nggak berlaku. Karena itu sifat sayun. Allah tuh tinggi apa pendek? Itu mah sifat sayun itu. Ya, sampai sini Eko.
Eko apa oke? Eko. Oke. Okrai. Ya. Oke. Oke ya. Oke, oke. Oke. Jadi Okrai. kembali ke prinsipnya dulu. Bahwa yang benar-benar esa hanyalah Sang Pencipta. Nah, membandingkan, menyamakan jumlah alam semesta dengan keesaan Allah justru bisa menjebak kita pada membatasi Tuhan. Namanya antropomorfisme, membatasi Tuhan. Karena apa? Allah tak terbatas. Ya. Nah, kesadaran apa pengetahuan, nggak tahu namanya apa. Katakanlah pengetahuan bahwa atau kesadaran bahwa teori manusia seperti Big Bang misalnya, atau Big Crowd misalnya, apalah teori manusia, adalah upaya, paham ya upaya itu? Adalah upaya meraba-raba. Apa yang diraba? Setetes air dari samudra pengetahuan Allah. Ulangi ya. Kesadaran atau pengetahuan bahwa teori manusia, apalah namanya, Big Bang, Big Cross, atau apapun teorinya, adalah upaya meraba-raba setetes air dari samudra pengetahuan Allah. Ya. Nah, dengan kesadaran itu membuat kita tetap rendah hati, namun terus terdorong untuk mengeksplorasi ayat-ayat, baik ayat kauniyah, alam semesta, maupun ayat kauliyah, ayat yang terbaca. Baca. Quran lah katakanlah gitu. Ya. Nah, sekarang lihat 18.109. Lagi ya Kang ya. Katakanlah, kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Kalau sekiranya lautan menjadi tinta, itu laut berapa kubik Pak tintanya Pak? Untuk Banyak. menulis kalimat-kalimat Tuhan. Sungguh habis lautan itu sebelum habis kalimat Tuhan. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu lagi. 2 lautan tidak cukup untuk menulis kalimat Tuhan. Tuhan. Kalimat Tuhan tidak habis ditulis 2 lautan. Sebanyak-banyaknya pengetahuan manusia, sedalam-dalamnya pengetahuan manusia, ada nggak yang ngabisin tinta sebanyak lautan? Enggak ada. Boro-boro selautan, 1 liter aja berapa rim tuh untuk nulisnya tuh. Ini ilustrasinya gitu. Kalimat Tuhan tidak habis ditulis 2 Lautan. kalimatnya, lihat. Kulau kanal bahru midadal li kalimati robbi. Kalimat robbi ya. Lana fidal bahru qabla antan fada kalimatu robbi. Kalimat robbi ya kalimatnya. Nah sekarang coba lihat di surat 3127-nya. Ganti Bu Ami. Bu Ami. Siap Pak, bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak. Surat 31 ayat 27. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta,
ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya. Niscaya tidak akan habis-habisnya. Dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Ya, dua lautan atau kalimat rob tidak habis ditulis dengan dua lautan. Kalimat rob ya. Ya, Kalimat Allah tidak 7 laut. habis ditulis berapa laut? 8. 8 laut. Kenapa beda? Halo, Pak Joko. Ya kan? Mana Pak Joko? Info. Kenapa dibedain, Pak? Kalimat rob, kalimat robi ya, tidak Dua laut habis ditulis dua lautan. lautan. Kalimat Allah tidak habis ditulis berapa laut? 8. 8. 8 ya. Satu Ya. ditambahin Berarti 7. 2 banding 8. 8. 8. Apa bedanya kalimat rob dengan kalimat Allah? Kalimatullah nih. Tidak bisa dilukis. Gimana bedainnya? Kalimat Allah 8 laut. Kan 1 ditambah 7 nih. Mm. Kalimat Allah tidak habis ditulis 8 laut. Kalimat Allah ya. Kalau kalimat Kalimat rob tidak habis ditulis 2 laut. 2. 1 ditambah 1 lagi. Pertanyaannya apa bedanya kalimat rob sama kalimat Allah? 2 banding 8. Bapak. Kalimat rob itu mungkin melalui penelitian ya, karena menyangkut sebab akibat. Iya kayak kalimat rob hukum sebab akibat. Kalimat Allah Realita tentang nah, berarti 8 realita bisa diterangkan dengan cukup dengan dua hukum. dua hukum. Sunatullah ya. 2 hukum sebab akibat bisa mengurai 8 Hmm. 8 realitas. Halo? Iya, iya. Jadi banyakan hukumnya Iya. apa banyakan realitasnya, Bu? Realitas. Realitas. Jadi 8 realitas bisa diurai, bisa Dengan- diterangkan dengan 2 hukum saja. Atau setidaknya 1 hukum bisa menerangkan 4 Faktual itu realitas. realitas gitu. Ya, lebih banyak realitas daripada hukumnya. Kan rumus mah cukup 1 aja. 1 Iya. rumus bisa memecahkan berapa soal gitu loh, Bu. Mm-mm. Ya, Ribuan, jutaan soal. bahkan tak terhingga sebetulnya. 1 rumus Ya, sebenarnya nggak terhingga. bisa memecahkan Untuk banyak semua, persoalan. untuk semua gitu. masalah. Ya, makanya kalimat Allah lebih banyak. Karena Iya. itu realitasnya. Kalimat rob lebih sedikit. Sedikit. 2 banding 8 kan? Ya. Ya, ini hanya perhitungan mudahnya aja gitu. Oke, ini sebagai dasar dulu ya. Ya. Bahwa Ya. yang benar-benar esa hanya Sang Pencipta. Menyamakan, membandingkan jumlah alam semesta dengan keesaan Allah, ini justru malah membatasi Tuhan. Kenapa kalimat rob, kalimat Allah tak terbatas sebetulnya ya. 7 itu sudah tak terhingga sebetulnya. Kalau 1 ditambah 7, nah 7 itu sudah tak terhingga sebetulnya gitu ya. Makanya apa namanya? Pengetahuan manusia, kesadaran manusia atau kesadaran bahwa teori manusia itu hanyalah upaya meraba setetes air dari samudra gitu. Nah, kesadaran bahwa teori manusia itu sangat terbatas gitu ya, terbatas kan? Nah, membuat kita tetap rendah hati. Tapi terus termotivasi untuk mengeksplorasi ayat-ayat kauniyah alam semesta maupun ayat kauliyah wahyu. Gitu ya, karena
tadi kalimat Allah yang nggak ada ujungnya. Nah, kembali kita ke pembicaraan peradaban orang dulu. Nah, di surat berapa? 4163, baca ulang ya. Ya ulang. Silat. Oh, 4163. Bis- Baca apa? Mami mau ngelempar? Bismillahirrahmanirrahim. Oh gitu, lempar. Dulu, Bu Ika, Bu. silakan Bu Ika. Makasih Bu Ami. Iya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudian. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Ya, jadi era wahyu dimulai sejak Nuh. Nuh. Nuh ya, Iya, Ya. gitu. Jadi sebelum Nuh bukan wahyu, pengalaman. Wa'alama Adam. Adam tuh berpengalaman. Jadi Adam melakukan riset, melakukan penelitian. Yang diteliti tadi ayat-ayat kauniyah ya. Diajarkan semua nama. Nuh itu sudah mulai diberi Wahyu. wahyu. Inna auhayna ilaika. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu. Sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh. Ya, jadi era wahyu dimulai sejak Nabi Nuh gitu ya. Nah, di dalam kisah Nuh yang paling fenomenal cerita apa? Banjir. 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 Banjir Nuh gitu kan. Great flood. Atau Bah. air bah gitu. Air bah. Air bah. Ya, kita baca surat 11 dulu. 11 ayatnya 44. 11 ayatnya 44. Lanjut. Dan difirmankan, hai bumi telanlah airmu, dan hai langit berhentilah. Dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Judi. Dan dikatakan, binasalah orang-orang yang zalim. Di bukit Judi. Oh, ada bukit yang judi ya? Makanya baru. Ada bukit yang judi, Bu. Ini cerita siapa, Bu? Nuh. Nabi Nuh ini, Kang. Ya, cerita Nuh ya. Iya. Gitu. Ini kan ceritanya cerita Nuh. Nanti judi. Difirmankan, wakila difirmankan. Hai bumi, ya ardu, hai bumi, abla'i ma'aki. Hai bumi, telanlah airmu. Berarti bumi, airnya kemana nih? Masuk bumi. Masuk ke dalam kan? Ya. Gitu. Dan hai langit, Berhenti. berhentilah, tidak lagi turun. Hujannya Dan mandek. air pun disurutkan. Yang dari atas berhenti, yang di permukaan bumi diserap ke dalam. Iya, diserap. Perintah pun diselesaikan. Dan bahtera itu pun, Berlabuh. mana? Ini bahteranya menggunakan kata apa? Tapi nggak disebutin bahteranya nih. Wastawa. Wastawa ya. Wastawa itu diselesaikan. Berlabuh. Istawa itu kayak duduk gitu ya. Berlabuh namanya. Kalau bahtera berlabuh. Dan bahtera itu pun berlabuh alal judi. Di atas bukit Judi. Jadi bahteranya Nuh berlabuh di bukit Judi. Judi itu nama bukit apa nama gunung ya? Di sini mah bukit ya, Kang. Bukit atau gunung? Kebayang nggak itu, Bu? Airnya setinggi gunung airnya itu? Gunung, Pak. Ya? Gunung. Ya, jadi air bah atau banjirnya Nuh itu airnya setinggi gunung. Gunungnya, pertanyaannya gunung yang tenggelam atau gunung yang naik nih? Tenggelam.
Gunungnya Hah? tenggelam. Tenggelam. Iya. Tenggelam. Dataran tinggi, Pak. Coba Naik perhatikan. satu A. Wah. Iya, Hai nyangkut bumi, itu. hai bumi, telanlah airmu Dan hujan berhentilah. dan hujan berhenti. Intilah. Nah, air bah atau banjir pada era Nuh itu berarti airnya sama dengan apa? Gunung. Sama dengan Setinggi gunung gunung. kan? Di gunung. Iya, Ya. setinggi gunung. Nah, pertanyaannya, ini gunungnya yang naik sehingga airnya surut, atau gunungnya tetap airnya yang masuk? Gunungnya Airnya Gunungnya yang tetap, naik atau airnya yang Gunungnya masuk nih? tetap. Airnya Hah? masuk, Pak. Kan disurutkan. Gunungnya tetap. Ibu, Airnya kalau dari di bawah gunung, dari bawah tanah keluar gitu kan. Jadi nanti disuruh masuk lagi gitu. gini, Bapak Ibu, kalau dari Jakarta mau ke Bandung ya, lewatnya jangan lewat tol, lewat jalan arteri tuh. Nah, sebelum masuk ke Bandung itu lewat Padalarang. Adalah Larang. Di situ ada namanya Gunung Masigit, ya. Masih itu masjid ya kan? Gunung Masigit itu orang Jawa ya. Masigit, Masjid Jawa, kan Pak, masjid namanya. ya bahasa Sunda ya kan? ya Masigit Mas tuh Sigit sama Mas Masigit itu Salamat. masjid, Masigit itu masjid ya. Itu di sana ada, jadi di gunung di Padalarang Cipatat namanya, daerah Gunung Masig itu ada sisa-sisa peninggalan dasar laut, Pak. Hmm? Ada garam di situ, ada bekas-bekas ikan kerang gitu. Jadi kayak fosil-fosil hewan dasar Laut. laut yang terendam ya, jadi fosil. Udah lama berarti. udah jadi fosil. Nah, itu kan posisinya di gunung, bukit. Hmm. Pertanyaannya, itu si bukit yang naik sehingga airnya surut, atau airnya surut sehingga itu yang tadinya dasar laut jadi bukit, gimana? Airnya yang surut. Atau Bisa buminya yang jadi, berubah bentuknya? iya, Ya struktur naik. buminya naik, Pak. Dan di beberapa tempat itu ditemukan garam laut, Pak, di atas bukit-bukit. Teorinya gimana tuh? Ini tanahnya yang naik ke atas jadi gunung, atau airnya, itu kan teorinya gitu. Apa dulunya gunung itu, bukit itu adalah dasar laut? Jadi itu tertekan naik. Ya, ya silakan berteori lah. Ya, Airnya keseluruhannya naik tenggelam, kayaknya. semuanya jadi laut. Ya, Ya, semuanya jadi laut, semuanya bagian dari laut jadinya. Jadi di atas gunung itu tenggelam semua sampai akhirnya ada getaran-getaran air, ada getaran-getaran ombak, akhirnya para gunung itu berubah, akhirnya bumi itu berubah. berubah Itu, bentuknya Pak. kan bisa kan, yang tadinya dasar sekarang Ya, jadi Bukit. jadi laut. bukit. Yang dulunya bukit Karena sekarang ada jadi dasar getaran laut. air. Berarti bumi Gitu. berubah, yang penting airnya masuk aja ke dalamnya gitu. Iya, sederhana. Nah, ada spekulasi nih. Kan bahteranya Nuh berlabuh di Bukit Judi. Di manakah lokasi Bukit Judi ini? Nah, ini kan spekulasi lagi kan, meraba-raba. Hmm. Ada yang berspekulasi bahwa Bukit Judi itu terletak di Armenia, sebelah selatan dan berbatasan dengan Mesopotamia. Ini kan spekulasi. Namanya juga kan tadi perkiraan kan? Iya. Ya silakan Reka-reka. aja orang boleh mengira-ngira. Sejarah manusia modern tidak bisa dilepaskan dari peristiwa air bah, the Great Flood. Air bah ini nih. Nah, kita sekarang berdiskusi. Kita tidak memandang banjir Nuh hanya sebagai hukuman. Ya, kan orang berbicara ini banjir Nuh itu kan sebagai hukuman kan? Kayak ajab gitu ya, Kak. Kayak aja kan, binasalah orang-orang jolim. Binasalah orang-orang zolim.
Nah, tetapi dalam bahasan ini kita nih khususnya ya, tidak memandang banjir di era Nuh itu hanya sebagai hukuman. Terus apa dong? Tetapi Peradaban. sebagai sebuah restorasi. Restorasi peningkatan ilmu restorasi. Nah, pengetahuan. gitu. Restorasi biologis, gitu ya Bu ya. Hmm. Nah, bumi yang telah jenuh, jenuh dengan kerusakan. Kerusakan apa? Kerusakan darah dari peradaban raksasa terdahulu. Iya. Seperti kaum Ad, kaum Samud, dan lain-lain perlu dicuci bersih untuk memulai babak baru. Baru. Jadi semuanya direset tuh, set gitu, supaya nggak ada lagi sisa-sisa. Kayak Sekarang, direpres gitu kan ya? Ya, Direpres. direset, Buminya direnovasi, Pak. Oh, direset iya. lah. Riset, repres masih ada Ah, tetap. Sekarang gini, Kalau direpres masih ada ya? Riset nggak ada, udah hilang. Supaya dibersih-bersih, dicuci bersih gitu. Apa tuh kasus Chernobyl misalnya? Udah berapa tahun yang lalu itu kejadiannya? 20 ya, Kang? Ya, Tahun 90 itu udah 30-an, 30 tahun. tahun. 19 berapa? 90-an, Kang. 10-an. 90. Ya, Oh, di enggak, udah Ukraina lama. itu. Chernobyl, Udah lama, Kang. Chernobyl. Udah lama tuh. Di Ukraina Dan, kan. dan sekarang kan jadi kota mati kan? Ya, Kenapa? Radiasi. Karena radiasinya. Radiasi nuklir. Karena kan radiasi nuklirnya masih aktif. Radioaktif, Pak. Nah, gimana cara ngilangin radiasinya itu? Pakai air. Lemin, Kang. Lebih lagi. Ya kalau direndam tuh kayaknya udah cepet, 40 hari aja direndam. Selesai itu. Rendam pakai air laut. Ya. Nah, kayak gitu ya. Nah, katakanlah berarti gini. Jadi Quran dan berbagai catatan kuno di dunia sepakat bahwa ada masa di mana bumi tenggelam. Tenggelam apa direndam nih? Penuhnya air, Pak. Ya, direndam. direndam air. direndam lah, diselimuti air kan? Air, iya. Nah, pasca kejadian itu populasi manusia menyusut. Berkurang. Drastis nyusutnya kan seperberapanya tuh hilang tuh. Ya, jadi manusia hanya beberapa orang yang selamat, yang ikut di bahteranya Nuh kan? Iya, 8%. Nah, gitu. Surah As-Saffat 77. As-Saffat itu 37 ya. Iya, sobat. Pak Mandoblang, silakan Pak Mandoblang. Ya, terima kasih Bu Ika. Surat As-Saffat ayat 77. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Dan kami jadikan anak cucunya, cucu siapa nih? Nabi Nuh. Anak siapa? Nuh. Ya, anak Anaknya Nuh. Anaknya cucu. Iya itu bahasa Arabnya. Dzurriyyatahu, anak cucu. Anaknya siapa ya? Anaknya cucu. Keturunan Nuh itu harusnya. Iya, dan kami jadikan keturunannya Nuh gitu. Bukan Iya, anaknya keturunan. cucu. Ya? Zuriyah. Ya, Dzurriyyah itu kan turunannya, Pak. Penerus namanya. Dan kami jadikan penerusnya gitu, atau anak keturunannya. Keturunannya Nuh, orang yang melanjutkan keturunan. Bakin itu ada orang yang tersisa. Baki kan sisanya gitu. Ini kalau lihat sebelumnya ada. Coba mundur sebelumnya nih. Nah ini Pak. Dari 75 dibacanya. 75. Nah, sesungguhnya Nuh telah menyeru kami, maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan
adalah kami. Oke, ini Nuhnya di ayat 75 ternyata. Terus, Dan kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar. karbil, karbi. Karbi itu diartikan bencana sih. Karbi Dan azim. kami telah menyelamatkannya, Nuh, dan pengikutnya. Pengikut nih, dari bencana tadi. Terus, Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. jadi yang disebut yang melanjutkan, nih, yang melanjutkan kehidupan berikutnya siapa? Orang Turunan. yang tadi. Keturunannya Zuriyahnya Nabi Nuh Duriyah dan pengikut. dan ini pengikutnya. pengikutnya ahli. Ada ahli, ada zuriyah. Dua kategori nih. Iya, Jadi yang selamat itu ahlinya Ya. Nuh dan zuriatnya Nuh. Jadi saudaranya gitu ya. bukan. Turunan Kalau kalau ahli kan saudara. ahli Kalau itu, ahli saudara. B, ahli itu keluarga ideologis. Logis. Hmm, Ngikutin ilmu Keluarga ya. Dialogis. logis. Kalau zuriat, nah itu Biologis. Terah keturunan. Fisik. tidak semua anaknya bawa terahnya kan? Ya. Iya. Jadi zuriat itu terahnya ke bawah. Kalau bapaknya raja, apakah semua anaknya punya terah raja? Enggak, Belum yang tentu. Nah, zuriat itu yang membawa terah gitu. Kenapa? Karena ada anaknya, tapi nggak selamat. Kanan. Ya, 11, 46. Mana ayatnya? 46. Silakan Bang Aar. Siap Pak, makasih Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 11 Hud ayat 46. Allah berfirman, Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Kamu jangan bodoh Nuh. Wala takuna minal antakuna minal jahilin. Kamu jangan jahil, jangan bodoh. Jahil. Allah berfirman, Hai Nuh, sesungguhnya dia bukan termasuk keluargamu. Ini dianya siapa nih? Anaknya yang tadi, yang Anak? tenggelam, anaknya. Iya. Anaknya. Coba mundur nih, mundur. Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji engkau itulah yang benar, dan engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Apa janji Allah? Ya, kalau yang Apa zalim juga janji Allah kepada Nuh? Akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Yang tadi surat 37. Halo? loh. Ya, ya. 37 ayat berapa tadi? 77. 77. Selamatkan ahli sama zuriatnya. Ini janji Allah. Sesungguhnya Nuh telah menyeru kami. Maka sesungguhnya apa nih? Sesungguhnya Nuh telah menyeru kami. Maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperingatkan adalah kami. Nuh berarti minta diselamatin kan? Iya. Nah, Ya. siapa yang diselamatkan? Dan kami telah menyelamatkan. Iya. Menyelamatkannya Nuh. Wa ahlahu dan pengikutnya. Dari bencana besar. Dan keturunannya. Ini kan janji Allah nih. Iya.
ahlinya diselamatkan, zuriatnya diselamatkan. Dan Anaknya sendiri selamat nggak? Enggak. Enggak. Berarti anaknya tidak masuk ahli nggak? Enggak Tidak. masuk akal. Masuk Bukan ahli, zuriatnya? Kak. Nggak. Tidak. Nggak juga. Satu ideologis. Nah, kenapa secara ideologi nggak nyambung sama anaknya? Tidak. Secara terah tidak melanjutkan terah ayahnya. Iya. Allah berfirman, "Hai Nuh, sesungguhnya dia bukan termasuk ahli kamu." Nih, Ahli, Kak. innahu laisa min ahlika. Bisa. Walaupun darah daging, tapi bukan termasuk ahli. Ahli itu keluarga ideologi. Keluarga ideologis. Kenapa? Sesungguhnya perbuatannya tidak baik. Enggak soleh. Enggak soleh. Iya, nggak soleh. Bapaknya Nabi, anaknya membangkang nabinya. Solihin. Iya, makanya sekalipun darah daging, gitu, Bu. Tapi kalau tidak beriman, menyimpang, ya tidak masuk ahli. Ya, makanya yang diselamatkan tadi adalah ahli. Pengikutnya, walaupun bukan darah daging. Dan zuriat yang bawa terahnya, terah kenabiannya. Sampai sini oke? Iya. Oke. Ya. Oke. Supaya ngerti definisinya. Kan janji Allah diselamatkan anaknya itu. Karena anaknya bukan ahli. Yang dijanjikan Allah selamat adalah ahli dan zuriat. Zuriat yang bawa terah. Nah, anak kandungnya ahli bukan, zuriat juga enggak dapat. Karena dia tidak baik perbuatannya itu. Perbuatannya tidak baik, menyimpang berarti. Tidak mengikuti jejak ayahnya. Nah, kembali kemana? Tadi 37. 77 tadi terakhir kan. 3777 ya. Ini tadi ya. Dan kami jadikan keturunannya orang yang melanjutkan keturunan. Melanjutkan kehidupan manusia lah kasarnya itu. Ya. Nah, ayat ini berarti menegaskan bahwa seluruh manusia yang ada di bumi hari ini, mulai dari suku di pedalaman Amazon hingga masyarakat urban di New York, dari mulai suku pedalaman di Baduy sampai masyarakat urban di kota metropolitan adalah keturunan dari Nuh. Keturunan atau ahli tadi? Ahlinya Nuh atau zuriatnya Nuh. Kalau zuriat itu darah daging yang bawa terah. Bawa terah, ya. Tapi ada juga yang bukan keturunannya Nuh, tapi ahlinya gitu. Yang satu frekuensi dengan Nuh. Nah, siapakah yang termasuk zuriatnya Nuh? Ada 3 zuriatnya Nuh. Ya, pertama namanya Sam, menjadi Semit. Sam ya. Yang kedua Ham. Yang ketiga Yafet namanya. Sam, Ham, dan Yafet. 3 tuh yang ikut selamat itu. Nah, dalam genetika modern, fenomena ini dikenal sebagai population bottleneck namanya, atau penyempitan populasi. Kan awalnya 8 marga, 8 ras ya. Nah, studi DNA, mitokondria, dan kromosom Y global itu menunjukkan bahwa seluruh manusia modern yang disebut sebagai Homo sapien memang mengerucut pada satu titik leluhur genetik yang sama. Y kromosomal Adam dan mitokondrial Eva. Nah, ketika sebuah populasi menyusut drastis ya, kan habis tuh zaman nu kan?
Iya, lalu berkembang kembali. Nah, variasi genetik baru akan muncul secara cepat melalui genetic drift namanya, atau hanyutan genetik dari segelintir penyintas. Kan awal penciptanya 8 ras tuh, banyak kan, banyak ya. Musnah, tinggal sisa 3 tadi. Ham, Sam. Sam, Ham dan Yafet tadi. Tapi nanti berkembang lagi nih, itu lagi nanti. Berkembang pesat lagi, silang. Nah, tadi dikatakan bahwa bahteranya Nuh berlabuh di Judi. Judi ya. Bahtera Judi. Nah, situs Gunung Judi atau situs Bukit Judi yang menurut sebagian pendapat itu letaknya di wilayah perbatasan Turki, Suriah, Irak, Mesopotamia ya dulu. Nah, secara topografis dan arkeologis memegang memori kolektif berbagai peradaban kuno. Ini dasarnya. Di situ ada peradaban Sumeria, ada Babilonia, dan lain-lain. Nah, sebagai titik surutnya air bah raksasa pada akhir zaman es. Di situ ada sisa-sisa peradaban gitu. Ini teorinya kan, ini kan teori ya. Kalau kita bicara data ilmiah. Ada juga spekulasi lain. Ya, kalau bahteranya Nuh berlabuh di Bukit Judi dan letak Bukit Judi Turki ya, Turki, Suriah, Irak, berangkatnya dari mana dia bikinnya? Harus dekat-dekat di situ. Bikin kapalnya di mana? Itu kan berlabuhnya. Mesir. Yang banyak pohonnya dong, Pak. Nusantara. Lah kan kemarin udah dibahas di Nusantara. Ada di Bengawan Solo. Kan di Nusantara berangkatnya. Yang ada laut tentu. Iya kan yang ada lautnya. Ya, oke. Nah, kalau kita bicara teori sebaran. Kan tadi 3 keturunan besar kan? Nah, mengapa pertanyaannya? Dari satu keluarga, Nuh tadi ya, muncul warna kulit yang berbeda-beda. Kan satu keturunan yang tertinggal kan ahli dan keluarganya Nuh kan? Ya, juga itu. Nah, disinilah keajaiban genetika adaptif yang dititipkan Allah bekerja. Ya, kalau kita lihat silsilah keluarga Nuh, ya kan ada Sam, ada Ham, ada Yafet. Nah, dari Yafet itu nanti muncul atau berkembang menjadi Indo-Eropa. Jadi dari terahnya Yafet, anak yang ketiga ya? Iya. Yang ketiga, bukan anak yang ketiga, urutan ketiga. Nah, dari terahnya Yafet itu muncul nanti populasi di Indo-Eropa. Jadi turunan Yafet ini bergerak ke utara dan ke barat, ke Eropa, ke Asia Kecil, ke Rusia, Pak. Nah, di wilayah lintang tinggi dengan radiasi ultraviolet yang sangat rendah, kulit gelap justru merugikan karena menghalangi sintesis vitamin D yang dipicu matahari. Dan itu bisa menyebabkan namanya patah tulang atau rakitis namanya. Nah, melalui mutasi pada gen SLC24A5 dan TYR, ini teori genetik ya. Nah, kadar melanin
atau pigmen gelap diturunkan secara evolutif agar kulit menjadi terang. Nah, maka lahirlah ras Kaukasoid. Ya, memaksimalkan penyerapan ultraviolet yang minim. Itu yang dari Yafet. Nah, dari Ham itu nanti berkembang di Asia, Afro-Asia, Afrika, Jazirah Arab Selatan. Jadi keturunan Ham itu di Afrika nyebarnya dan termasuk Jazirah Arab Selatan. Kenapa? Secara secara apa namanya itu genetik ya. Di bawah terik matahari ekuator yang ekstrim, tubuh memproduksi namanya eumelanin namanya. Eumelanin. Itu secara masif sebagai tameng alami. Nah, melanin itu bertindak sebagai tabir surya alami yang menyerap sinar ultraviolet dan melindungi folat atau vitamin B9 dalam darah dari kehancuran yang sangat penting untuk reproduksi. Maka lahirlah ras negroid. Berbeda dengan yang tadi, kulitnya cerah, ini mah kulitnya jadi Jadi gelap. hitam. Ras negroid dengan kulit gelap itu menjadi tangguh secara fisik menghadapi radiasi thermal tadi. Karena kan Afrika panas tuh, gelap. Nah, satu lagi Sam kan? Sam itu berkembang turunannya di Asia atau Mesopotamia. Nah, mereka tetap berada di wilayah tengah. Sekarang Timur Tengah namanya. Timur Tengah hingga Asia Timur. Makanya Asia Timur, Timur Tengah itu terkenal ini keturunan dari Semit. Bahasanya bahasa Semit juga kan? Gitu. Yang berkembang menjadi Arab tuh. Nah, ini adalah wilayah dengan iklim sedang. Yang satu dingin, yang satu panas, ini sedang, Pak. Nah, iklim sedang menghasilkan ras Mongolid dan Semitik namanya. Dengan kulit antara sawo matang atau kuning langsat. Ya. Ini kuning langsat dan sawo mateng. Kalau sawo buruk beda lagi ya. Ya. Nah, ini kan tengah-tengah. Jadi si ras Mongolid ini kan antara sawo matang dengan kuning langsat kan? Mongolid atau Semit. Ini sebagai titik keseimbangan adaptasi lingkungan tengah. Nah, yang unik Pak, yang unik nih, yang unik. Kalau kita lihat Indonesia Nusantara ya. Kalau kita jejerin warna kulit dari Aceh sampai Papua, Pak, seragam nggak, Pak? Enggak. Kenapa nggak seragam? Daerahnya beda-beda kan. Nah, daerahnya kalau beda-beda. Bapak jalan tuh pakai kendaraan dari Aceh sampai ujung Papua berapa lama Pak perjalanannya? Hari-hari kan, sebulan lebih kan. Itu kan perjalanan Asia Eropa itu. Halo? Halo. Jadi kalau tadi lihat populasi turunannya tadi ada yang di Indo Eropa, Asia kecil, Rusia. Itu kan turunannya si Yafet. Turunannya si Ham itu kan di Afrika, Jazirah Arab Selatan. Turunannya Sam itu kan di Mesopotamia, Asia. Nah, Indonesia atau Nusantara dulu itu kan mewakili itu, Pak. Dari mulai Asia, Eropa sampai Mesopotamia tuh. Daerah yang berbeda, iklim yang berbeda, segala macam tuh. Iya. Lah makanya kulitnya berbeda-beda. Komplit di Indonesia itu. Komplit.
yang rasnya cenderung kepada Mongolia daerah mana, Pak? Ke Cina-Cinaan gitu, Cina. Kalimantan, Pemelianan, Kalimantan Ya, kan? Pontianak, Kalimantan, Palembang. Kalimantan. Pontianak, Kalimantan, Kalimantan, Palembang. yang Kuning Langsat itu bukan Kalimantan. Palembang. Itu ke Palembang. Palembang. Palembang tuh itu mendekati Mongolid, seperti Cina, apa namanya itu? Sipitnya kan ya Cina, putihnya juga mirip Cina kan? Iya. Mongolid berarti lebih kecenderung ke Mongolid. Dari putihnya putih kuning langsat terus ke daerah Jawa mulai sawo mateng kan? Sawo mateng. Nah, naik ke Ya. Kalimantan merah. Merah tuh kan udah ke Indo, udah ke Amerika tuh, ke Indian lah. iya, Terusin ke sini. Makin hitam. coklat, makin ke Papua kan makin makin gelap tuh. Jadi gradasinya gitu kan? Iya. Putih, coklat, merah, kesininya gelap. Komplit. Komplit. Terus ada pertanyaan gini. Kalau Paket begitu komplit. pertanyaannya, apa perbedaannya suku di Papua dengan di Afrika? Apakah mereka turunan yang sama atau memang ras yang berbeda? Kan gitu ya. Karena Turunan pernah ada kisah perjalanan seseorang sampai di Amazon menemukan suku yang mirip dengan yang ada di Sumatera. Parasnya parasnya sama, bahasanya mirip gitu. Nah, ini orang yang berbeda atau orang yang sama pindah gitu loh. Itu kan juga butuh riset ya. Ya, ini kan kita sekarang sedang bicara teori sebaran kan. Jadi ada peta 3 benua gitu dan warna luas. kulit yang berbeda. Eropa, Asia, kemudian sampai ke Mesopotamia. Di surat Rum 22 nih. 31 22 ya. Nah, eh, Belum 30 kan? Rum 30, sorry 30 bukan 31. 31 Lukman. Hmm. Ya, enggak. Izin lempar ya, Pak. Ya, lempar sampai jauh ya. Ya, ya boleh Pak. Izin Pak Rayadi, Pak. Boleh Pak, silakan. Pak Rayadi. Ya, bentar ya. Ya. Surat 30 ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu Halo? dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian suaranya. Benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang Sudah selesai? yang mengetahui. Belum kan? Belum. Ya. Sudah selesai. Oke, hilang-hilang ke saya nggak kedengeran. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlainan bahasamu dan warna kulitmu. Ya, kenapa berlainan bahasa dan warna kulit tadi? Secara teori kan begitu. Karena manusia itu beradaptasi. Nah, terus bagaimana hubungan dengan gen raksasa yang disebut sebagai Meganthropus atau namanya gigantisme. Gigantisme itu kan ras raksasa tuh. Apakah gen raksasa itu hilang sama sekali setelah banjirnya Nuh atau tidak? Kan kisah orang-orang dulu seperti kaum An kan besar-besar. Cerita kemarin tuh ada sampai 18 meter, 15 meter, 60 hasta kan? 30 hasta itu kan 15 meteran. Nah, data Al-Quran menunjukkan bahwa bangsa raksasa seperti kaum Ad, kaum Samud, itu kan muncul setelah masa Nuh. Betul nggak? Iya. Kalau di Quran ceritanya, bangsa-bangsa raksasa itu muncul setelah era Nuh. Zamannya Hud dan zamannya Soleh.
Coba lihat surat 769 Al-A'raf 769. Joko nunjuk siapa? Ya. Tapi para Yadi nggak kedengaran suaranya. Oke. Ganti Bu Eti. Ya Pak, Pak Joko terima kasih. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 7 ayat 69. Apakah kamu tidak percaya dan heran bahwa datang kepadamu peringatan dari Tuhanmu yang dibawa oleh seorang laki-laki di antaramu untuk memberi peringatan kepadamu? Dan ingatlah oleh kamu sekalian di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah lenyapnya kaum Nuh. Dan Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu dari kaum Nuh itu. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Ya, jadi orang-orang yang diberikan, ini dilebihkan nih, sesudah lenyapnya kaum Nuh dan Tuhan melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu. Gitu ya, informasinya gitu Ya. informasinya. Jadi orang-orang yang atau bangsa-bangsa raksasa seperti kaum Ad itu muncul setelah eranya Nuh. Nuh. Nah, ini membuktikan bahwa potensi genetik perawakan besar masih tersimpan dalam recessive traits atau namanya sifat resesif namanya. Genetik ya lah ini Pak. Ya, sifat resesif DNA, Bu. Iya. Nggak hilang gitu, nggak hilang. Namun perlahan-lahan dinonaktifkan setelah kejadian itu. Jadi ada istilah gen silencing namanya. Dan itu alam yang membuat itu. Biar efisien ya Kak. Ya, jadi alam yang memang membuat itu mereka menjadi si gen raksasanya nonaktif satu-satu tuh dikit makin turun kan? Iya, kekuatannya Dari berarti kan. kekuatannya turun, gen raksasanya makin kecil gitu tuh begitu. Makin pendek. Makin pendek, makin kecil sampai sekarang tuh paling banter lah yang 2 meter aja udah jarang kan? Rata-rata 175, 180. Tapi Rata-rata orang ada. Iran masih Bang. Ya? Rata-rata orang Iran masih rata-rata 2 meteran ya. Ya, Iran tuh masih ada tuh sisa-sisa dari peninggalan Persia tuh kan masih yang sampai 2 meter, 180, 190 tuh biasa di sana ya. Ini masih ada, tapi nggak ada yang sampai 3 meter. Udah nggak ada. Nah, karena itu dinonaktifkan secara alami namanya. Nah, mengapa pertanyaan lagi, mengapa gen fisik raksasa ini akhirnya punah? Bukan punah, tapi terkunci. Istilahnya terkunci ya. Nah, berdasarkan analisis sampel es kuno, namanya es kordata. Atmosfer bumi purba memiliki kadar oksigen yang bersih tadi Bu. 0 berapa ya itu kadar oksigennya itu. Jadi punya kadar oksigen dan tekanan parsial yang jauh lebih tinggi daripada hari ini. Iya, dulu 35%. Nah, tubuh yang besar membutuhkan suplai oksigen yang masif. Ya, kalau tubuh besar kan oksigennya butuh banyak tuh. Nah, seiring menurunnya kadar oksigen bumi, pasca namanya katastrofi global, gitu, termasuk perubahan vegetasi, maka bukan hukum fisika, hukum biofisika bekerja. Sehingga volume tubuh yang terlalu besar tidak lagi efisien untuk disokong oleh sistem kardiovaskular manusia di atmosfer yang baru. Nah, sehingga apa? Perubahan ekspresi gen akibat lingkungan memaksa tubuh
tubuh Dari kecil. manusia menyusut demi bertahan hidup. Hidup. Itulah uniknya, Pak. Canggihnya tubuh manusia itu dibuat memang begitu canggih gitu. Dia bisa beradaptasi. Bapak Ibu kalau pergi ke main ke Labuan Bajo, Iya. di situ banyak Denny, Pak. Apa Tahu itu, Denny? Kang? Tahu Denny? Manusia ikan. Cari Manusia ikan laut. ikan. Ya. Nyelamnya lama ya, Kang? Nyelamnya bisa sampai 30 menit. Ya. Ini gimana kita 5 menitnya udah ngap-ngapan? Kenapa itu bisa? Karena terlatih. Bagaimana tidak? Orang lahirin aja di air, bayi langsung cemplungin ke air gitu. Hari-hari hidup di air. Iya. Sehingga insangnya, bukan insang sih, paru-parunya Paru-parunya. beradaptasi. Hanya dia kalau nyelam hanya pakai kacamata ini doang, nggak pakai ini, nggak ada. Itu doang kaca supaya matanya nggak ini kali ya. Perih. Dan sampai ke kedalaman sekian itu ke bawah dan bisa bertahan di dalam. Kok bisa ya gitu? Ya, itulah ajaibnya manusia. Yang Di, ngambil-ngambil uang kalau di penyeberangan itu ya kan juga ada tuh. iya, Gimana? di Ijen lain lagi, Pak. Itu Wah, para itu pekerja penambang, apa tuh namanya? Belerang ya kan? Yang dari Belerang. 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 Itu mereka bisa bertahan di situ loh beberapa saat gitu. Lah kita aja Iya. masuk udah ngap kita. Yang gendong juga kan? Udah gendong lagi dari bawah ke atas. Iya. Udah ada di tempat itu lagi belerangnya sangat menyengat, tapi mereka udah terbiasa. Ya itulah apa hebatnya tubuh manusia dirancang untuk bisa beradaptasi. Kayaknya kalau ada orang di transmigrasi ke Mars bisa juga kayaknya beradaptasi, Pak. Tergantung oksigen nih, kalau ada Iya oksigen. tadi kulitnya beradaptasi, paru-parunya beradaptasi, bodinya beradaptasi supaya bisa bertahan di situ. Iya. Ya begitulah, Pak. Maka dibilangin kami muliakan anak Adam. Kami angkut mereka di darat, di darat bisa hidup, di laut bisa hidup, di gunung bisa hidup, di udara bisa hidup manusia itu. Ikan, segalak-galaknya ikan hiu, Pak. Kalau di darat berani nggak bertarung Pak Joko? Kalau di darat. Mati dia. Aku Berani kan. Dia Berani diam di aja. darat malah, mati duluan dia. Iya. Nggak usah Mau dia gigit. apa-apain, mati sendiri. Nah, udah mati sendiri, ditonton aja mati sendiri. Iya. Di laut jangan harap. Jadi segalak-galaknya, seberingas-beringasnya hiu ya kalau di laut, di air, di darat dia nggak bisa berbuat apa-apa. Nah manusia nyelam bisa, terbang bisa gitu dengan segala kecerdasannya. Ya, nah penyebaran ini tidak hanya fisik, penyebaran tadi kan dari 3 menjadi banyak ras lagi, tapi juga bahasa. Makanya tadi kami berbeda bahasa dan warna kulit. Nah, Al-Quran menyebutkan bahwa perbedaan bahasa adalah ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, dari 70 keluarga keturunannya Nuh, kok jadi 70 kan bukannya 3? Yang kan yang 3 kan zuriatnya. Ahlinya kan ada banyak ahli. tadi. Ya. Kan ada ahli, ada zuriat kan? Iya. Nah, dari 70 keluarga Nuh, ada Gomer, ada Magog, ada Mizraim, ada Kus, dan lain-lain, Pak. Lahirlah ribuan dialek yang kini memenuhi dunia. Bapak Ibu kalau jalan di Jawa Barat aja jangan keluar Jawa Barat lah. Jalan-jalan di Jawa Barat aja mau dari mana, arah mana? Dari barat apa dari selatan? Oh, dari barat. Dari barat. Banten, Serang ya? Iya. Serang ke sini sampai ke Serang, ke sini Sampai ke terus ke Cilacap. Bogor, ke Bandung, ke Cianjur, ke Majalengka misalnya.
Sama-sama Jawa Barat loh Pak. Sundanya sama nggak? Beda. Sama, Sundanya sama nggak? Logatnya beda. sama Sunda bahasanya beda. Sundanya beda. Beda Iya. logatnya, beda dialeknya, beda bahasanya. Padahal sama-sama Sunda. Mm-mm. Dari Sunda kasar sampai Sunda halus sampai Sunda Hmm. nggak jelas tuh. Ini Sunda apa Betawi nggak jelas. Itu orang Depok kan. Ya, Itu orang Depok. orang Depok. Ini Sundanya Sunda Betawi namanya. Tapi kalau Bapak ke Majalengka, ke Indramayu, atau ke itu kan sudah nyampur. Ini Sunda apa Jawa? Cirebon, Iya. Cirebon, Ya, perbatasan. Cirebon yang paling kelihatan ya, Kang. Ya, Itu aja Cirebon. sesama Sunda aja, apa sesama Jawa Barat aja itu udah berbeda tuh bahasa, Pak. Apalagi udah lintas Jawa, udah. Ada yang bilang di Indonesia ada 700 bahasa. Ya, tapi 200 punah, tinggal 500. 500 pun udah mulai punah nih satu-satu. Kenapa orangnya senangnya satu bahasa aja gitu. Indonesia. Ya, jadi gitu ya. Jadi para Hmm. ahli linguistik, linguistik komparatif namanya, menemukan bahwa ribuan bahasa di dunia saat ini dapat ditarik garis silsilahnya ke beberapa rumpun bahasa purba. Ya, jadi nanti ngerucutnya ada bahasa purba namanya. Seperti Proto-Indo, Eropa, Proto-Afrika, dan seterusnya. Itu ada nanti ngerucutnya kemana nih? Sundanya kemana, Jawanya kemana gitu. Nanti ada ngerucut lagi. Nah, pemecahan bahasa ini terjadi secara geografis. Geografis. Ketika kelompok manusia terisolasi oleh jarak, apakah karena ada gunung, ada samudra, pasca migrasi dari titik judi tadi kan judi, nyebar Ya. kan? Kan ada yang terbatas laut, terbatas gunung, segala macam. Iya. Nah, dialek mereka kemudian bergeser gitu, Pak. Hingga menjadi bahasa yang sama sekali baru dalam beberapa generasi. Generasi. Pada awalnya mirip-mirip, tapi lama-lama jadi beda. Nah, keberagaman ini diciptakan bukan untuk saling menghancurkan, melainkan untuk sebuah mekanisme yang disebut lita'arufu. Itu aruf Bah- bilang. Saling Kita ini kan kenal. dari satu berpecah, ya samalah. Contohnya gini, zaman dahulu kala Bapak Ibu ada nggak dikenal jagung manis? Jagung. Itu Belum, jagung Pak. manis muncul mulai kapan itu? Baru aja Baru-baru 2004. sih. Nah, jagung manis itu dibuat dari gula apa dari aren? Itu persilangan jagung sama jagung. Ya silangan Silangan. jagung dan jagung. Iya. Jadi dari jagung yang sama dulu, sekarang berkembang. Ada jagung manis, ada jagung bakar, ada jagung rebus. Jagung tepung. Ya sama, manusia juga begitu. Awalnya mah sama, di biang nama nggak banyak, tapi ke bawah jadi berkembang gitu. Nah itu semuanya bukan untuk perpecahan, tapi untuk saling mengenal. 4913. Ya, hola. Mulai ke Bu Leni. Siap, makasih. Tadinya pakai HP Oh, soalnya. boleh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Ya, Allah memecah manusia menjadi bangsa-bangsa agar mereka saling melengkapi kekosongan satu sama lain. Seperti potongan puzzle. Puzzle yang jika disatukan kembali akan membentuk wajah kemanusiaan yang utuh. Bapak Ibu kalau memperhatikan tubuh kita sendiri, kulitnya sama nggak warnanya?
Beda. Ya, ini tangan. Dampalnya dengan punggungnya sama nggak? Ini, Beda. sama nggak warnanya? Beda. Oh, tubuh kita aja kulitnya berwarna. Putih Ya, sama kulit sama. kulit ketiak gimana warnanya? Gelap, lebih gelap. Hah? Yang putih gelap. Ya gitu aja, itu mah tafakur ke dalam diri aja. Tubuh kita aja kulitnya Beda. berwarna. Bulunya sama nggak bulunya? Beda. Bulunya sama nggak dari kepala sampai ujung kaki? Beda. Beda. Namanya? Beda. Rambut, alis, Bulu di kepala, rambut, rambut. Bulu di atas mata, Alis. 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 Ya, di kelopak mata, di bibir mata, Kumis. Di bibir Bulu mata. mata. ini nih di Mata. mata apa? Bulu Bulu mata. Bulu Ya, mata. kan di atas mata namanya alis. Kalau yang di matanya apa? Bulu mata. Kelopak mata. Hidup bulu mata. Ya, bulu mata namanya apa? Gak ada namanya. Hidup. Lentik, Kalau lentik. Jawa itu Orang Jawa hidup Kang namanya Kang. Ya? Lentik. hidup. 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 Kalau orang Jawa hidup. Ah, di hidung apa namanya? Bulu hidung. Iya, bulu hidung namanya apa? Ih, nggak tahu kita ya. Gak bisa kasih nama. Di ketek ada bulunya. Ya, sampai ke bawah kan terus. Lalu bulunya aja beda-beda. Kulitnya juga berwarna gitu nggak? Nah tadi, jika ya, jika semua bangsa-bangsa yang berbeda bahasa warna kulit itu digabung, Pak, itu kan seperti puzzle. Iya. Ya, nah kalau semuanya digabung, itu membentuk wajah kemanusiaan yang utuh. Ada yang tinggal di bagian kepala, bagian tangan, bagian, ya warnanya tadi bervariasi. Ya jadi gambar utuh lagi sebetulnya. Ya gitu. Oke, jadi gini ya, kalau ini mah sebagai bukan closing sih. Jadi perbedaan geografi melahirkan perbedaan tantangan hidup. Ya, perbedaan tantangan hidup melahirkan perbedaan keahlian. Halo? Halo. Ulangi. Ya, Pak, Ini lanjut, Pak. sebagai closing aja dari cerita ini ya. Perbedaan geografi, kan tadi nyebar anak keturunannya Nuh, yang ahli dan zuriat kan nyebar tuh ya? Iya. Nyebar. Nah, perbedaan geografi melahirkan perbedaan tantangan. Yang hidup di gunung tantangannya apa, yang hidup di laut tantangannya apa, yang hidup di kota tantangannya apa. Kan beda tantangan hidup. Iya, betul. Nah, perbedaan tantangan hidup melahirkan perbedaan keahlian. Orang yang tinggal di hutan, kira-kira dia ahli nyelam nggak? Tidak. Ahli berburu. Yang ahli nyelam yang tinggalnya di pantai lautan. Laut. Gitu kan? Suku utara, bukan Katara ya. Film apa? Di film Avatar. Suku utara ahli navigasi atau teknologi termal. Sementara suku selatan ahli daya tahan fisik dan ekologi hutan. Halo? Iya. Oke. Nah, disinilah letak keadilan Allah yang namanya mizan. Mizan itu timbangan. Tidak ada satu ras pun yang diciptakan sempurna tanpa membutuhkan ras yang lain. Orang yang tinggal di gunung, kalau mau makan ikan gimana? Cari orang pantai. Barter. Dia bawa barang dari gunung, barter sama ikan yang dari laut, pantai. Oh, jangan coba-coba nyelam dia. Nyelam udah tenggelam duluan lah. Gimana? Nah iya.
Orang yang tinggal di pantai jangan coba-coba berburu di hutan, diterkam singa duluan, tak nggak tahu lokasi. Ya, jadi saling membutuhkan. Gitu. Demikian cerita restorasi. Nah, berikutnya kalau mau memperdalam surat Nuh. Nah, di dalam surat Nuh semuanya ada 28 ayat berbicara tentang arsitektur peradaban. Ya, dari hancur sampai maju sampai hancur lagi. Begitu Pak Joko. Mana Pak itu udah belum nongol lagi? Iya, tamunya Kang, ya. jadi kehancurannya kaum Nuh itu karena kehebatan teknologi ya, Kang? Iya, nanti itu penjelasannya kalau kita ngupas surat Nuh. Kemarin Ya, dikit-dikit itu. karena memang udah kepinteran, udah kebablasan tapi pinternya. Kayak kaum yang melampaui batas itu ya. Iya, makanya melampaui batas. Melampaui batas gitu. Ya udah jadi hancur. Boleh ikutan spekulasi, Pak? Ya, Boleh ikutan spekulasi? toh masih ada waktu 10 menit lagi. 10 menit spekulasi ya. Ini hanya spekulasi. Jadi secara spekulasi jika dilihat dari surat 6 ayat 6 kan dikatakan bahwa orang-orang terdahulu kan mendapatkan keteguhan dalam bentuk teknologi, kelebihan dalam bentuk ukuran tubuh, kelebihan dalam bentuk segala macam sesuatu yang lebih dibandingkan dengan zaman sekarang. Jadi secara spekulasi mereka itu sudah melakukan yang namanya perang nuklir, Pak. Ketika mereka sudahnya butuh kekuasaan yang begitu besar, mereka tuh melakukan perang nuklir. Akhirnya radiasi bumi itu terlalu banyak di mana-mana sampai bentuk bumi berubah. Nah, Nabi Nuh mendapatkan perintah untuk membangun sebuah kapal. Jika kapal itu adalah setengah dari hidupnya, ini hanya spekulasi, setengah dari hidupnya yang kalau misalkan umurnya adalah 1000 kurang 50 tahun lebih, jadi 950 tahun lebih, maka kalau dia ngebangun sebuah kapal dengan ukuran yang dibangun selama 500 tahun, bisa dibayangkan sebesar apa. Titanic yang kita ketahui sekarang ini, Titanic atau kapal-kapal yang dibangun dalam ukuran besar, Titanic saja 15 tahun dibangunnya. Nah, kita bisa bayangkan kapal seperti apa yang dibangun dalam kurun waktu 500 tahun atau 400 tahun. Lalu kita bayangkan teknologi kita yang kita bangga-banggakan, kita sudah mencapai puncak teknologi dan gedung-gedung tinggi, itu kita merasa bahwa pengetahuan teknologi kita tuh udah yang puncak sekali. Padahal kan kalau misalkan dilihat dari dimulainya permainan mesin kertas atau revolusi industri, itu kan sekitar 200 tahun teknologi kita. Nah, kita perlu sadari juga jika ada orang dengan umur 950 tahun dengan tanpa berhentinya pengetahuannya bertambah tanpa adanya kematian, dengan rata-rata orang-orang yang berumur 950 tahun, dia sudah menemukan apa, Pak? Tidak mungkin dia hanya menemukan yang namanya jam. Jangan berpikir dia masih membawa gerobak, ngedorong-dorong kayu-kayu besar, diangkat-angkat sendiri pakai puluhan orang. Tidak. Apakah mereka dengan teknologi kita yang 200 tahun, sedangkan ini teknologi yang sudah hampir ratusan tahun di atas kita gitu. Apakah mereka masih tidak menemukan mobil gitu? Tidak menemukan seorang naba gitu, seorang yang diberi kelebihan gitu. Apakah dia tidak menemukan AI gitu? Apakah dia tidak menemukan pengetahuan yang jauh lebih tinggi, ya pesawat ulang-alik, pesawat terbang dan lainnya? Masa kita mau merendahkan para nabi dengan mereka tuh nggak sampai dengan pengetahuan sekarang? Itu tidak mungkin. Itu perlu kita sadari dulu gitu. Kita yang berumur 40 tahun, 30 tahun, merasa di puncak pengetahuan, merasa dengan pengetahuan yang sudah sangat tinggi, dengan teknologi yang paling jauh
Kalau kita bayangkan ada orang umurnya 950 tahun, seberapa jauh pengetahuan yang sudah dan pengalaman yang dia sudah gali gitu. Nah, kita juga mesti bayangkan juga ya, Nuh disuruh mengumpulkan sepasang-sepasang. Apakah sepasangnya itu sepasang kromosom untuknya rekayasa genetik dan cloning di atas sana? Di kapal yang saya anggap tanda kutip kapal gitu. Apakah dia bikin cloning? Karena kalau secara genetika tidak boleh yang adanya nama incest, baik secara manusia maupun binatang, yaitu pernikahan yang hanya sepasang saja gitu. Jika ada hanya sepasang, laki-laki perempuan gitu, hewan kambing gitu, anaknya dikawinin lagi, itu rusak generasinya. Jadi secara logika pun itu rusak. Secara logika kita itu tidak masuk. Jadi yang paling mungkin dengan teknologi dia yang sudah mencapai, dan tidak hanya hewan sebenarnya, tumbuhan pun diambil semua dalam bentuk koloni dan dalam bentuk kromosom dan DNA-nya sendiri agar bisa dikloning di sana nanti di pesawat yang ukurannya mungkin kalau misalkan Titanic aja 15 tahun udah ukuran seperti itu. Ini ada kapal ukurannya dengan dibangun selama 500 tahun. Berapa ukuran gunung yang dia akan bangun. Lalu juga jika dia mengapung, kan ini air mencair dari adanya perang nuklir yang tadi saya spekulasikan gitu kan ya. Itu yang dihajar itu adalah kutub-kutubnya. Anggap kutub utara atau kutub selatan itu dihajar oleh nuklir. Yang terjadi adalah air yang berlebihan, tumpah ruah. Akhirnya menenggelamkan si bumi tersebut. Dan ketika si pesawat mothership bagi saya, pesawat mothership ini mengapung dengan ukuran ya 13 gunung lah anggap. Itu mengapung, mereka itu memproduksi makanan, hewan, ekosistem dan berbagai macam peradaban dibangun di sana. Hewan-hewan dikloning di sana. Dan semua hewan-hewan jenisnya itu kan jumlahnya spesiesnya kan lebih daripada puluhan ribu. Dan berapa puluhan ribu pohon juga yang dibawa ke sana untuk melengkapi kebutuhan nutrisi semua hewan-hewan ini gitu. Dan tidak hanya itu saja, waktu yang dibutuhkan untuk menunggu si bumi ini stabil kembali, yaitu terbentuknya kutub utara dan selatan mengeras kembali, yaitu SS ini mengeras kembali sampai bisa si airnya itu berkurang. Itu butuh waktu berapa lama? 1000 tahun kah? 2000 tahun? Secara hitungan waktu harusnya minimal itu 800 tahun untuk menunggu mengerasnya si kutub utara dan selatan. Lalu kita spekulasi lagi. Jika yang disebut adalah Bukit Judi itu di bumi, itu perlu dipertimbangkan ulang sebenarnya. Saya punya spekulasi berada di bulan. Kenapa? Karena ini adalah pesawat mothership, pesawat induk super besar yang diangkat ke langit ketika terjadi air bah itu. Tidak terombang-ambing di tengah lautan gitu dengan kayu gitu, tidak gitu. Dia ngebangun pesawat mothership dengan ukuran teknologi yang sudah sangatnya mumpuni sehingga dia membawanya ke atas. Ketika itu terjadi air bah, maka di sana ada ekosistem, ada populasi, ada peradaban sendiri di pesawat itu. Sorry bang, Dan karena saya potong. Kalau ya, saya kapalnya Nuh itu justru kapal selam. ya bisa jadi. Jadi gini Karena dia Pak, bisa itu bumi itu banjir, dia bisa menyelam kemana-mana dengan aman. iya bisa juga Pak. Saya Kalau ke kita bulan tidak itu menutup. masih itu ya. Kedua, Kita, Judi adalah bumi yang diperbaharui. ya benar bisa. Jadi gini, Tetap banyak dibilang sekali apa yang gini. dibilang. Spekulasi ini kan sebenarnya luas. Maksudnya karena dengan teknologi mereka yang sudah jauh di atas kita sekarang ini, bisa dikatakan bahwa spekulasi ini bisa sangat luas sekali, Pak. Bisa di dalam lautan, atau bisa di angkasa, atau bisa juga mereka itu memiliki waktu yang cukup untuk
menterraforming planet-planet lain. Terraforming itu membuat planet-planet berbatu, hanya berbatu, jadi menjadikan mereka bisa dihuni dengan memberikan oksigen dan memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan seperti bumi gitu. Jadi agar manusia itu bisa pindah ke beberapa planet-planet lain untuk tinggal sementara, tidak hanya tinggal di pesawat itu atau di kapal itu gitu. Jadi banyak sekali spekulasi-spekulasi yang terjadi dari segala macam ahli-ahli matematika, ahli fisika, dan ahli geologi yang sudah menghitung kemungkinan itu terjadi. Sangat luas kemungkinannya. Ini insya Allah jadi sebagai referensi saja, dan insya Allah bisa terus kita menggalinya selama kita hidup, agar kita mendapatkan petunjuk-petunjuk yang jauh lebih baik. Itu sedikit dari saya, mungkin insya Allah menjadi manfaat yang baik. Ya, makasih Pak. Baik, Pak Gatot, dikembalikan waktunya. Karena saya nggak komplit, diteruskan. Ya, sedikit saja tambahan spekulasinya ya. Kita perluas spekulasinya. Ya, silakan dilanjut Pak Joko, Pak Agus, atau yang lain. Pak Gatot. Ada yang lain? Mangga, monggo. Monggo. Kalau nggak ada, kita kembalikan ke Kang Iip. Kalau memang Ya, kembalikan ke Kang Iip, boleh. Gitu. Iya. Saya mohon maaf tadi agak keluar masuk. Maaf Kang Iip. Iya, monggo. Ya kalau nggak ada tambahan, kita sudah sampai ke jam 10, Pak. Kita tutup aja dengan auzubillahi minasyaitonir rajim. Terima kasih sahabat-sahabat semuanya. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang ya. Makasih Kang ya. Terima kasih. Makasih Kang Salam Iip. semua. Terima kasih Kang